Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin hadir juga, kita doakan bersama mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, terutama yang hadir di kajian subuh ini insyaallah selalu dianugerahi istiqomah dalam menjalankan aktivitas ibadah, meneguhkan Islam dan iman dalam hatinya sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Maulid Nabi hari ini di mana-mana sudah meriah. Ini bukti bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak hanya sekedar mengharapkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada iman, kalau masih merasa dirinya muslim, semua orang berharap bagaimana nanti agaknya Nabi Muhammad memberikan syafaatul uzma. Karena salah satu dan satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad. Tidak hanya kepada kepada umatnya sendiri, tapi kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana nanti agaknya di hari kiamat, di hari akhir, umat itu berbondong-bondong datang ke Nabi Adam, Adam bantu kami. Kami tak tahan dengan matahari panas Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, saya tak bisa membantu kalian. Saya malu meminta pertolongan ke Allah karena saya dulu pernah berdosa. Kemudian orang-orang itu datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga merasa malu kepada Allah karena merasa tidak bisa mendidik anaknya yang bisa masuk ke surga. Datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa. Semua nabi-nabi tak bisa membantu orang-orang yang dalam keadaan kejepit, panas, tenggelam, bahkan ada yang sudah mati dengan keringatnya sendiri karena matahari sudah sejengkal. Tapi siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada umat, tidak hanya kepada umat Islam, tapi seluruh umat-umat Nabi sebelumnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana agaknya bapak, ibu kandung, saudara kandung, teman-teman akrab, sahib, besti semuanya tak bisa membantu. Yang hanya bisa bantu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka momentum Maulid Nabi ini jangan pernah merasa risau, jangan pernah merasa salah. Karena Bapak Ibu begitu banyak di luar sana itu mengatakan perayaan Maulid Nabi bid'ah, perayaan Maulid Nabi haram, tidak ada. Karena Nabi tidak merayakan. Kata siapa Nabi tidak merayakan? Suatu ketika Nabi berpuasa di hari Senin, ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" "Dzaka yaumun wulidtu wa bu'ithu wa unzila alayya." Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Lalu kemudian aku juga dibangunkan di hari Senin, dan di hari Senin juga aku pernah menerima wahyu. Pertama kali aku menerima wahyu hari Senin. Ini maknanya apa? Rasulullah merayakan dengan caranya sendiri. Setiap hari Senin beliau berpuasa karena beliau dilahirkan di hari Senin. Jadi jangan dikira cuma memang bahasanya tidak memakai happy birthday to you. Jadi kalau ada orang mengatakan ulang tahun happy birthday to you haram, kata siapa haram? Itu kan pakai bahasa Inggris. Allah juga paham. Cuma yang haram kalau kita
meriahkan ulang tahun anak, saudara dengan cara-cara yang mungkin menyerupai kaum yang bukan Islam. Jadi jangan merasa haram. Idza ja'aka hadza kafirun ja'a dammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yawmin isnaini abada yukhaffafu anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Oh, ini luar biasa. Saya biasanya ceramah kalau membaca syair dari Imam Hafidz Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimashqi, setelah diterjemah baru mengangguk. Nah, kalau di Arira Garden ini belum diterjemah sudah ngangguk. Pinter semua bahasa Arab. Masyaallah, tabarakallah. Apa kata Imam Hafidz Nasiruddin Ad-Dimashqi? Ada seorang kafir, dia sudah tabat yadahu fil jahimi mukhallada, dijamin oleh Allah masuk neraka. Siapa dia? Namanya Abdul Uzza. Ini nama aslinya, Abdul Uzza. Uzza adalah berhala, budak atau hamba dari berhala. Nama Facebooknya Abu Lahab. Nama Instagramnya Abu Lahab. Bapak ibu tahu kan Abu Lahab? Yakin masuk neraka? Iya. Kenapa? Karena sudah dijadikan satu surat. Tabbat yada abi lahabiw wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ada seorang kafir, kata imam, dia dijamin masuk neraka. Tapi ternyata ata annahu fi kulli yaumin isnaini abada yukhaffafu anhu al-'adzabu masruran bi ahmada. Tapi setiap hari Senin dalam riwayat sudah dikisahkan, riwayat siapa? Sayyidina Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bercerita kepada sahabat yang lain bahwa aku bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ditanya ke Abu Lahab, "Hei Abu Lahab, kamu masuk neraka?" "Iya." "Terus ngapain saja di neraka?" "Setiap hari Senin aku diselamatkan oleh Allah, tidak disiksa. Bahkan oleh Allah dianugerahkan dalam tangannya keluar madu, dicicipin manis. Setiap hari Senin dia enak-enak makan madu," kata Abu Lahab, "karena aku tidak disiksa." Berhenti dulu, tidak disiksa. "Kenapa kok bisa begitu?" "Yukhaffafu anhul 'adzabu masruran bi ahmada." Karena aku pernah merasa gembira, bahagia ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Oh begitu. Bukan cuma gembira, aku sampai hati juga menggembirakan kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad itu dengan memerdekakan budakku, namanya Suwaibah. Jadi ditanya, betul, iya, khuffifa alayya kullasnain li'itaki Suwaibah. Aku diringankan setiap hari Senin, kata Abu Lahab, bilang sama Sayyidina Abbas dalam mimpinya, karena aku pernah memerdekakan Suwaibah. Suwaibah adalah budak, pembantu daripada Abu Lahab, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena Suwaibah mengabarkan, ya tuanku, Aminah sudah melahirkan anak laki-laki. Dari saking gembiranya dia jingkrak-jingkrak, tidak hanya sekedar jingkrak-jingkrak, tapi dia, Suwaibah, mulai hari ini kamu merdeka. Bapak Ibu tahu, memerdekakan budak itu berapa harganya? Dulu Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Sayyidina Bilal, dia seharga 9 ukiyah emas. 1 ukiyah emas itu kalau dikrus ke dinar, 7,4 dinar. Dinar itu adalah satu dinar atau 1 logam keping emas. Kalau dirham perak. 7,4 dinar kalau dikrus ke uang Jokowi. Kenapa saya bilang Jokowi? Kemarin di Mekah dia nawarkan baju 50 Jokowi, 50. Saya kurang paham. Maksudnya 50.000 rupiah. Mereka tak kenal rupiah, 50 Jokowi. Kalau dikrus ke dinar, 1 ukiyah itu 7,4 dinar. Dikrus ke uang rupiah 2.337.000 rupiah. 7,4 dinar. Dikali 9 ukiyah, maka setelah dikalikan itu seharga 157 juta rupiah. Memerdekakan budak harganya 157 juta. Berarti Abu Lahab, orang kafir, dijamin masuk surga. Dari saking bahagianya kelahiran Nabi, dia mengeluarkan, bersedekahkan hartanya 157 juta kalau uang sekarang. Terus sekarang kita yang pengen syafaat Nabi, maulid Nabi keluar berapa duitnya? Lalu kemudian ada orang yang tak mau merayakan. Coba pikir kembali. Maulid Nabi kita sedekah ke anak yatim, fakir miskin berapa? Ada 20.000? Atau hanya ikut-ikutan ke masjid? Bukan saya menyalahkan. Artinya, masa kita kalah sama Abu Lahab? Seorang kafir yang dijamin masuk neraka saja, dia dari saking gembiranya lahir Nabi Muhammad SAW,
keluar duitnya 157 juta. Kita keluar berapa? Kita merasa cinta kepada Nabi. Sejauh mana sedekah kita? Makanya di Maroko dan di Mesir itu kalau sudah Maulid Nabi, dia keluarkan semua manisan dan jajanan. Ditanya sama orang-orang Indonesia, mahasiswa dari Indonesia, kaif? Halau, halwa, halau, halwa. Silahkan, kul, makan. Kenapa? Sallu ala Nabi, sallu ala. Hari ini adalah kelahiran Nabi Muhammad. Ayo kita berselawat. Dari saking gembiranya, diberikan semua orang-orang di jalan, dikasih sembako, dikasih makanan. Ini luar biasa. Lalu di Indonesia masih banyak orang yang alergi dengan Maulid Nabi. Alhamdulillah, saya tengok kemarin sudah Maulid Nabi. Tapi mesti kita harus aplikasikan. Bentuk kita kalau memang tak bisa bersedekah, tentu kita harus ada tanda bukti cinta kepada Nabi. Maka hari ini, kajian subuh ini, saya sampaikan judulnya, Tanda Cinta kepada Rasulullah SAW dengan perspektif yang berbeda. Yang pertama, kalau kita tidak bisa bersedekah, tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah selalu banyak baca sholawat. Sholawat itu macam-macam. Silahkan kalau mau pakai lagu. Ada lagu juga yang saya tanya kemarin ke Mutawif, di kawan-kawan di Mekah itu, di Madinah. Tak ada lagu di sini seperti ini. Seperti contoh lagunya Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dicari di kitab-kitab lain tak ada lagu seperti itu. Rupanya dia niru lir ilir Muhammad sumilir ta ijo royo manten anyar. Saya kalau manten anyar ingat. Artinya apa? Kita selawat serserah. Dari dulu nenek moyang kita itu selalu selawat. Bahkan ada orang sakit dulu, sakit lambung. Sebelum adanya Milanta, sebelum adanya Proma. Orang sakit lambung gimana caranya? Ambil kunyit, emaknya kunyit. Induk kunyit yang enggak tua diparut. Setelah diparut dicampur ke air putih hangat, lalu kemudian diperas dengan kain putih, diminum, tapi jangan lupa kata nenek moyang kita, baca selawat. Artinya dari dulu kita tanpa sengaja sudah berselawat. Dari dulu kita sudah bermaulid. Undangan akikah yang dibaca apa? Selawat. Al jannatu na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul imla'ah bismiddatil aliyah mustadiran faidal barakati ala ma lana wa aula. Akikah Maulid Nabi, pindahan rumah solawat Maulid Nabi. Jadi dari dulu kita sudah merayakan Maulid Nabi. Bahkan mohon maaf, ada orang cintanya ditolak, pelet pun pakai solawat. Datanglah si abang itu, adik, abang mau nggak nikahin adik? Adik mau nggak jadi istri saya? Hah? Mau. Muka macam kucing pulak, cuy katanya. Jijai kalau anak sekarang bilang, gelai kan. Akhirnya apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Datanglah dia ke dukun. Dukunnya pun Gun Samsudin pula. Datang Gus Samsudin, Gus, cinta saya ditolak, Gus. Akhirnya apa? Dikeluarkanlah mantra. Itu pun pakai selawat ujungnya. Kak Kang tinggal sobim, lutut songkang, gigi kunci Allah kunci Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang pelet aja pakai selawat, ditiupkan, tapi tak manjur. Kenapa? Karena dia syirik. Tengoklah video-video Gus Samsudin itu. Ketika dia mengeluarkan tahajian apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai selawat. Jadi kita itu tak mau salawat rugi. Cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan membaca, banyak baca salawat. Man shalla alaihi salatan wahidatan. Barang siapa baca salawat kepada Rasulullah satu kali, sallallahu alaihi asran. Allah akan membacakan salawat kepada kita 10 kali. Maksudnya Allah memberikan kebaikan 10. Wa rufi'at wa huttat asyru khati'atin. Lalu kemudian satu salawat itu bisa menghapus 10 dosa, 10 kesalahan. Wurufi'at asyur darajatin. Dan dengan satu salawat saja kita baca, maka 10 derajat akan Allah berikan nanti di surga. Ini hebatnya salawat. Jadi zaman dulu juga ada ketika seorang istri yang hamil tua. Dia bingung, khawatir. Nanti kalau saya lahir sesar. Nanti gimana nanti anak saya sungsang. Maka ketika dia khawatir, dia baca salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah. Ini bagus. Ini kadang ada perempuan sudahlah hamil tua, galau, sakit-sakitan, yang dibaca bukan selawat, yang dibaca siku bagi dulu.
Tidak naik juga tapi tetap sama-sama. Pak Ustadz kok hafal? Saya dengar dari anak-anak. Itu masih mending. Kadang nyanyi overdosis rumah sakit. La ilaha illallah. Gimana enggak gemetar bayi di dalam? Emang bayi mendengar? Mendengar. Faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Faja'alnahu sami'an basira. Bayi yang dikandung itu mendengar basira dan melihat. Itu Allah yang bilang. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Bukan kata saya, bukan kata Nabi lagi. Bayi ini melihat. Makanya ketika bapak-bapak istrinya hamil, maka bacalah banyak baca sholawat. Insya Allah akan dilancarkan. Bahkan saya kemarin pernah sakit COVID saya. Tapi saya nggak ngecek-ngecek karena pasti COVID. 1 minggu saya remuk saya di rumah itu. Berdiri saja susah. Tensi tak banyak. Saya kan biasa tensi. Tapi saya baca alhamdulillah. Ini saya bukan sombong. Saya tiap hari baca selawat. Saya cuma minum misagrip, tidur makan. Waktu 2020 kalau nggak salah. Jadi saya itu sudah nafas tersengal-sengal. Setiap malam saya sudah tak bisa bangun lagi. Ini saya katakan bukan bohong, jujur saya. Seminggu saya remuk di situ, tapi saya baca selawat tak berhenti saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena saya dibisikkan selalu dalam mimpi saya. Lalu kemudian sebelum itu saya dipesankan, diwasiatkan oleh kakek saya, apapun penyakit kamu baca selawat. Karena setiap satu selawat, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, kata Rasulullah. Bukan saya yang bilang. Setiap satu selawat yang kalian baca akan diantar oleh malaikat sayyihin. Diantar kemana? Ke Madinah, ke makam Rasulullah langsung. Sahabat bertanya, fa kaifa tu'radu sholatuna alayka ya Rasulullah? Mana mungkin sholat kami ketika dibaca diantar kepadamu ya Rasulullah? Qad arimta, sementara engkau mati, sementara engkau wafat, sementara engkau dikubur ya Rasulullah. Mana mungkin diantar? Maka Rasulullah menjawab, innallaha harrama 'alal ardi asadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada cacing tanah, kepada ardi, bumi, tanah menyentuh. Jangankan cacing tanah yang makan jasad para nabi, menyentuh pun haram kepada asadal anbiya, jasad para nabi. Jadi jasad para nabi, tidak hanya nabi, para syuhada, para sholihin masih utuh sampai sekarang. Buktinya ada. Dulu zaman Kesultanan Nuruddin Zangki namanya. Kalau ini Nuruddin saya ini. Nuruddin Zangki di Madinah. Pada waktu itu ada seorang Yahudi pura-pura dia masuk Islam. Lalu kemudian dia itu datang ke Madinah, ngontrak rumah. Jaraknya sekitar 500 meter dari makam Rasulullah. Apa yang dia kerjakan? Dia yakin jasad Nabi Muhammad masih utuh. Dia pengen mencuri jasad Nabi Muhammad mau dibawa ke Israel. Lalu digali dari rumahnya di kamar. Digali tembus ke makam Rasulullah. Tak sempat sampai masih berapa meter lagi. Keesokan harinya Nuruddin Zangki memerintahkan serdadunya untuk mencari Yahudi yang menggali ruangan kamarnya, tanahnya, tembus ke makam. Dari siapa dia tahu? Rasulullah ternyata datang dalam mimpinya Nuruddin Zangki. Apa yang dia lakukan? Dicarilah semua rumah-rumah, diperiksa. Di mana ada rumah yang berlubang digali, tangkap. Akhirnya ditangkap, ketahuan. Sejak itu makam Rasulullah dicor, dipagar, ditutup, diamankan dari segala bentuk hal-hal atau tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kalau di Mekah, Madinah itu punya pemahaman makam itu tak boleh dibangun, haram. Jangankan begitu. Sekarang saya kemarin ziarah ke makam Nabi, tak boleh lama-lama, dia harus berjalan saja. Tak boleh. Makanya saya dari pintu sana, dari pintu kanan saya sudah baca Yasin untuk Rasulullah. Begitu agaknya saya menangis. Menangis kenapa? Selama ini saya selawat di rumah. Sekarang ternyata saya selawat dan baca Yasin di depan makam Rasulullah. Tapi mereka tak boleh. Yallah haji, haram. Karena bagi mereka ke makam berdoa, ngaji haram bagi mereka. Beda dengan kita. Mereka kan Hambali, Imam Hambali. Foto saya setelah selesai saya baca Yasin, saya sekedar foto saja di pintu di luar itu yang dekat rodah, di sampingnya rodah. Saya foto. Haram. Yallah haji, haram. Jadi mereka tak boleh. Jadi hanya jalan saja sambil berselawat sambil begini. Masya Allah, gimana enggak nangis? Selama ini saya berselawat, rupanya di sinilah. Karena saya menangis merasakan Rasulullah itu masih utuh semuanya. Dari atas sampai ke bawah. Itu kenapa? Maka jangan pernah kita merasa untuk malas untuk baca selawat. Karena setiap satu selawat
itu diantar. Makanya kalau ada istilah bahasa sekarang, kalau bapak-bapak pengen DM-an, inbox-inboxkan dengan Rasulullah, pengen chat-chatan pakai WhatsApp, meskipun kita tak tahu dibalas atau tidak, banyak baca selawat. Setiap satu selawat dijawab oleh Rasulullah. Siapa yang bawa? Namanya malaikat sayyin. Setiap hari malaikat sayyin menunggu di teras rumah bapak, menunggu di kamar, menunggu di mana saja untuk menunggu bagaimana bibir bapak-bapak, bibir kita itu berselawat kepada Rasulullah. Maka jangan pernah tinggalkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Barang siapa yang cinta dengan sesuatu, dia pasti menyebutnya. Kalau kita merasa cinta dengan Rasulullah, sebutlah. Sebutlah Nabi, Nabi, tapi bukan menyebut Nabi. Nanti pulang ke rumah, abang kenapa Nabi, bukan seperti itu nyebut Nabi. Pakai solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuma jangan salah kaprah. Pekerjaan tetap dilanjutkan. Jangan nasi nak solawat. Bang enggak kerja bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bang kerja bang udah jam. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh abang kenapa? Kata Ustaz Nuruddin solawat. Kita cinta kepada Nabi. Ya waktunya kerjalah. Akhirnya dibalas sama si istri itu. Pas esokan harinya pagi-pagi, Bunda, mana kopinya? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok gitu juga Bunda? Ah, ini kan kata abang suruh sholawat. Tak usah, jangan. Ini salah. Sama dengan RT, Pak RW, atau lurah, sudah tak ngurusin surat lagi. Asin nak sholawat. Salah namanya. Itu kewajiban. Sholawat itu kan sunnah, bukan kewajiban. Yang wajib sholawat itu dalam sholat. Di dalam sholat tak sholawat, kita batal sholatnya. Doa juga kullu du'ain mahjubun illa kecuali baca selawat. Setiap doa kalau kita tidak baca selawat tertolak doa kita. Kok bisa begitu? Ada buktinya, ada. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad hadir, ada seorang nabi berdoa kepada Allah, minta tobat kepada Allah, tak diterima. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam 400 tahun lamanya di muka bumi ini dia berkeliaran berdoa kepada Allah, minta tobat, minta ampun kepada Allah, enggak diterima-terima. Tapi satu ketika Nabi Adam, kalau di Al-Quran tak disebutkan. Di Al-Quran hanya disebutkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi di riwayat lain, di sebuah hadis itu dikatakan sebelum Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ternyata diawali dengan Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad an taghfir lana dzunubana. Dengan kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Lalu Allah tanya, Adam, tahu dari mana kamu Muhammad? Long Muhammad belum ada. Bayangkan dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad berapa ribu tahun? Setiap nabi ke nabi yang lain ada sekitar 2000 sampai 1000 tahun. Semakin ke bawah semakin kecil. Nabi Isa ke Nabi Muhammad berapa? 600 tahun jaraknya. 600 tahun baru ada Nabi Muhammad dari Nabi Isa. Dari Nabi Adam berapa ribu tahun? Puluhan ribu tahun. Tapi Nabi Adam sudah menyebutkan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Sebelum dia menyampaikan hajat, doa kepada Allah, dia sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, kok bisa tahu kamu Adam? Ya Allah, lamma khalaqtani wa nafakhtu fi ruhi rafa'tu ra'si. Ketika engkau ciptakan aku ya Allah, dari apa? Dari turab. Ketika kau ciptakan dari tanah, kau katakan kun fayakun. Ketika itu kau tiupkan ruh ke dalam badanku, wa rafa'tu ra'si. Aku tengok ke atas ya Allah, di tiang-tiang aras ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin ya Allah, nama Muhammad bukan nama sembarangan. Kalau bukan orang yang kau muliakan, bukan orang yang kau pilih, tak mungkin kau sandingkan namamu dengan nama ini. Ya Allah. Luar biasa Nabi Adam yang belum ada Nabi Muhammad. Dia yakin nama Muhammad disanding dengan nama Allah bukan nama sembarangan. Ini adalah makhluk. Nanti pada satu ketika dia menjadi pemimpin dunia, ini adalah orang yang mulia, engkau yang pilih ya Allah. Oh begitu kata Allah, aku terima doamu, aku terima tobatmu wahai Adam. Allah bertanya ke Nabi Adam, bukan berarti Allah tidak tahu, bukan berarti Allah tak tahu, Allah tahu. Tapi Allah ingin memberitahukan kepada orang-orang di luar sana yang belum tahu Muhammad. Allah ingin memberikan penjelasan kepada orang-orang yang sengaja tidak mau tahu tentang Nabi Muhammad. Berapa banyak agama lain yang sudah tahu dengan Nabi Muhammad,
tapi mereka pura-pura tak tahu. Mereka tidak beriman. Bahkan Karen Armstrong dalam bukunya History of God, bestseller, ada dia membuat buku bestseller namanya History of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Apa yang dia katakan? Salah satu orang yang mulia, tingkat humanismenya, tingkat kemuliaannya, lalu kemudian toleransinya tinggi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, dia membuat buku The History of Prophet Muhammad. Dia mengakui bahwa Muhammad adalah makhluk yang mulia, adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling toleransi. Dia katakan dalam bukunya. Tapi karena dia takut, Karen Armstrong, dia tak masuk Islam. Dia takut dicaci maki dengan sahabatnya. Dia takut dibully dengan para kawan-kawannya. Kalau aku sempat masuk Islam bahaya. Padahal dalam hatinya dia sudah beriman kepada Rasulullah. Lalu kita yang menyatakan dirinya umat Nabi Muhammad, kita tidak memuliakannya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan fata'dimul maulid dalam kitabnya Iqlatus Siratal Mustaqim. Ibnu Taimiyah yang sering dipakai oleh orang-orang yang mohon maaf, yang tidak mau dengan tahlilan, tak mau dengan yasinan dan segala macam. Apa kata Ibnu Taimiyah? Fata'dimul maulidi, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, wattihaduhu mausiman, menjadikan perayaan setiap musim, setiap tahun, setiap minggu, setiap hari Senin. Qad yaf'aluhu ba'dun nas. Lalu kemudian ada sebagian orang merayakan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka apa kata beliau? Fayakunu lahu ajrun adimun. Maka dia mendapatkan ajrun adimun, pahala yang tinggi. Kenapa? Dita'dimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah bentuk keagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan hanya sekedar di Rabiul Awal saja kita merayakan Maulid Nabi. Banyak cara. Kita undang orang, undang anak yatim, tawassul kepada Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tapi masih banyak di luar sana, tapi jangan berkelahi karena ini. Nah, ini masalah furu, bukan masalah usul. Jangan hanya berkelahi, tak mau maulid silahkan. Yang mau maulid silahkan. Jangan dijadikan sebuah perdebatan, permusuhan. Silahkan pakai sendiri. Kalau kita merasa cinta dengan Nabi, maka banyak-banyaklah baca selawat. Yang pertama, karena harus cepat. Tadi dipesankan, soalnya ada anak TPQ kata beliau. Saya kalau sudah ceramah, tak terasa kadang, sudah 2 jam. Jadi harus Jadi jam 6 kurang 5 menit harus selesai. Yang kedua, salah satu bentuk cinta, tanda kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah salawat. Yang kedua, tentu kita ikut amal-amal Rasulullah. Kita meniru keteladanan Rasulullah SAW. Saya dulu ke Singapura, bertemu dengan di depan saya. Bukan bertemu, saya lihat di depan saya ada anak muda, rambutnya dia pirang, dicat. Saya mikirnya begini, ini bukan bule, ini buceri, saya bilang. Bule cat sendiri. Nah, jadi dia pirang, kemudian pakai celana sobek-sobek. Nah, lalu ditengok di celananya itu ada rantai besar. Bukan cuma itu rantai besinya. Ternyata di kuping ada juga ditindih. 13 saya hitung. Sempat pula saya hitung kan. Dari sini 13 kan. Di sini pun 13. Hidungnya pun dikasih cincin macam sapi korban. Kemudian bibirnya juga dikasih. Saya tengok dia yang pakai tindik, saya pula yang ngilu. Ngilu saya nengoknya. Luar biasa. Ini bukan cuma dicat, tapi model japrik dia. Rupanya dia anak pang. Saya berpikir begini, ini anak pang ini bukan karena kehendak sendiri. Pasti dia ada yang ditiru. Rupanya tokoh-tokoh pang di barat itu banyak. Jadi dia dari saking cintanya kepada tokoh itu, dia ngefans kepada tokoh pang, sehingga dia merubah jati dirinya harus sama dengan tokoh itu sendiri. Saya berpikir, kalau ada umat yang beriman, yang cinta kepada Nabi, katanya pengen syafaat Nabi, lalu kemudian dia tidak meniru Nabi Muhammad, kan lucu. Makanya kalau punya surban dipakai. Biarlah orang-orang bilang, katakan, jika gara-gara ikut kajian subuh Ustaz Nuruddin pakai surban, pakai jubah, enggak masalah. Diejek tak masalah. Sunnah Nabi, pakai jubah, alhamdulillah. Yang punya surban, pakailah surban, pakai. Silahkan, sunnah. Ini kadang banyak orang ngejek karena ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Mau kemana kamu? Mau berjemaah ke masjid Baitul Salam. Kemarin si Ano tuh berjemaah mati dia katanya. Ditakut-takutin orang. Diteror. La ilaha illallah. Mau kemana kamu? Anak gadis ikut pengajian. Ikut pengajian wirid itu. Mak, kamu masih gadis. Anak gadis harus gaul. Harus selebeu katanya anak sekarang. La ilaha illallah. Anak gadis malam minggu ngapain? Ngaji.
Anak gadis malam minggu jalan, men, nggak gaul. Bahkan ada, mohon maaf, ini kadang ada orang yang sungsang kepalanya. Dulu saya waktu MTS itu diejek. Nih tengok Nurdin katanya. Nih aku punya cewek. Ini punya cewek. Kok tak punya cewek? Jangan-jangan kau homo katanya. La ilaha illallah. Orang tak punya cewek diejek. Saya diem aja sampai seperti itu. Nanti saya balas. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu dia kan punya adik SMP. Lewatlah adiknya SMP. Bro, adikmu yang SMP ini, kalau sempat datang ke sini, datang dengan bersamaku dan kawan-kawanku, kalau nggak hamil besoknya aku potong. Marah dia. Apa agaknya? Dia tidak tahu kalau yang dia bawa anak perempuan orang yang bukan mahram. Mungkin kita nengoknya biasa saja. Padahal kalau kita nengok ada nggak anak gadis yang boncengan bukan mahramnya, tentu kita marah. Karena kalau kita nengok anak gadis itu, sama halnya itu adalah anak perempuan. Bagaimana agaknya anak gadis itu kalau adik perempuan kita? Kalau kakak perempuan kita? Kalau bibi kita? Bahkan kalau ibu kita sendiri mungkin masih muda dibawa orang. Gimana perasaannya? Sementara dia enak saja. Sekarang hari ini nggak punya cewek, nggak gaul. Sekarang kalau nggak punya cewek, LGBT namanya. La ilaha illallah. Ini luar biasa sekarang. Ini apa maknanya? Bahwa kita melihat sesuatu dengan kemaksiatan itu mesti kita harus tegur. Itulah salah satu contoh kita ikut amal-amal Rasulullah SAW. Kalau orang sudah cinta dengan sesuatu, bayangkan anak gadis sekarang, bukan hanya di rumahnya, ditempel lah. Karena dia suka film drakor, drama Korea, di kamarnya ada gambar Song Hye Kyo. Betul, tak tahu bapak-bapak ya. Saya tahu, saya punya anak siswa SMA. Dia cerita terus, Song Joong Ki. Drama cover, ibu-ibu ada juga yang tahu. Ditempel semuanya, bahkan di HP wallpaper. Jangankan foto emak dan bapaknya nggak ada di situ. Yang ada foto-foto tokoh Korea semuanya. Kalau yang laki-laki, mungkin yang cewek-cewek lah yang Instagram. Hanya Geraldine, kok Ustaz tahu? Enggak, saya tahu dari orang aja. Dipasang semua karena dia fansnya. Mestinya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, buktikan. Makanya ajarkan kepada anak kecil ini seperti Maulid Nabi, Isra, Mi'raj, Muharram. Itulah kenapa nanti kalau sudah besar dia bercerita sama istrinya, abang, dulu waktu kecil kemana abang main? Oh, saya diajak sama mama. Diajak kemana? Maulid Nabi, diajak kajian subuh. Siapa menceramahnya? Almarhum Ustadz Nuruddin. Sudah meninggal dia. Mari kirim Fatihah. Al-Fatihah. Jangan dikirim sekarang, masih hidup. Artinya apa? Nanti kalau sudah besar mereka bercerita sama dengan bapak cerita sama istrinya, aku dulu kecil sering dibawa ke masjid. Jadi pastikan ke anak-anak kecil ini, ajarkan bagaimana bisa meneladani dan meniru Rasulullah SAW. Lalu salah satu amal apa? Salah satunya kalau untuk bapak-bapak ini kan ruang lingkupnya bapak-bapak, silaturahmi. Banyak dia sholat, banyak dia sujud, banyak dia puasa, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, bahkan bikin masjid. Tapi ternyata dia tidak akur dengan tetangga, tak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Bukan kata saya. Orang yang memutus tali silaturahmi tak masuk surga. Meskipun dia banyak sujud. Kalau dia musuhan sama tetangga, tak ngomong sama temannya, teman-teman sekantor hanya gara-gara Tupperware, gara-gara minuman botol, marah sampai 4 hari, jangan sampai lebih dari 3 hari. Haram, maka tidak diterima doanya, tidak diterima sujudnya. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Makanya kapan silaturahmi itu jalin seperti kajian subuh, ada makna yang tersambung, ada makna yang bisa kita ambil. Karena silaturahmi intinya didoakan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mendoakan man ahabba ayyusatu lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau engkau ingin dimurahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Kapan silaturahmi? Salat berjemaah, silaturahmi ketemu, salaman. Jangan tiru orang, habis salat salaman haram. Semuanya haram. Kapan masuk surga? Orang semua diharam-haramkan. Jangan haram-haram. Yang haram itu yang tak sholat, yang tak pernah salaman, baru haram. Yang haram juga, kalau pas lagi sholat, Allahu Akbar, sehat Pak, itu baru haram. Kalau setelah sholat, silahkanlah salaman. Jangan dikit-dikit haram. Orang yang memutus silaturahmi, yang menyambung silaturahmi, Allah berikan rizki yang banyak. Murah rizki, lalu kemudian dia dipanjangkan umurnya. Panjang umur namanya tulul umri. Panjang umur. Ada panjang umur, ada panjang hidup. Tulul umrih, panjang umur. Tulul hayat, panjang hidup. Dia panjang hidupnya, tapi tak pernah beribadah.
Dia panjang umurnya, digunakan umurnya untuk beribadah, beramal, bersedekah, dan lain sebagainya. Ada kemudian murah rezeki, ada banyak rezeki. Kita berdoa kepada Allah murah rezeki. Murah rezeki itu siapa? Apa bedanya dengan banyak rezeki? Kalau banyak rezeki, punya Alphard, bahkan punya helikopter, tapi tak bisa naik, tak dimurahkan rezeki. Kenapa? Udah stroke. Umur 30 udah stroke. Bukan berarti saya ngejek sama yang sakit, tidak. Kita berdoa kepada Allah murah rezeki. Dia banyak makanan, beli apa saja bisa. Tapi yang dimakan tiap hari tahu tempe sama nasi putih. Kenapa? Diabetes sudah nular. Asam urat tak bisa makan sayur. Berarti tak murah rezekinya. Padahal masih umur 20 tahun. Makanya kita berdoa kepada Allah murah rezeki. Semua kita bisa makan. Alhamdulillah untuk niat ibadah. Semua kita bisa naik. Buat apa rumah berlantai 5, mobil Alphard sampai 5, tapi masih pakai kursi roda. Bukan berarti saya ngijik sama yang sakit. Kita murah rezeki, silaturahmi, insya Allah disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Semakin banyak bapak-bapak ikut kajian, semakin banyak dan semakin sering berjemaah ke sini, Allah tambahkan dan murahkan rezekinya. Allah tambahkan, panjangkan umurnya. Ini bukan kata saya, Pak. Ini doa dari Rasulullah. Harus diikutin. Kalau cinta kepada Rasulullah, maka ikutin amal-amal Rasulullah SAW. Pak Ustadz Nuruddin ini ngomong aja silaturahmi. Dulu Pak Ustadz diundang ke anak pernikahan saya, tapi Pak Ustadz nggak datang. Saya sudah datang, Bu. Saya sudah sampai di pintu itu. Cuma pas saya mau masuk, saya tengok panggungnya tinggi 3 meter. Yang di atas artisnya, roknya pendeknya setengah senti. Gimana saya masuk? Belum lagi lagunya jatuh bangun aku. Gimana saya nggak balik, Bu? Berjatuh betulan saya. Saya bukan tak pergi ke situ, tapi di situ majelisnya tak baik. Silaturahminya baik, tapi majelisnya tak baik. Ini banyak orang kadang ngajak silaturahmi, ngajak ngopi, tapi ternyata sampai di tempat kopi silaturahmi baik. Oh, ini silaturahmi. Kata Ustaz Nuruddin, Rasulullah menyampaikan silaturahmi panjang umur, murah rezeki. Nah, kita ikutlah, diajak ngopi. Rupanya di tempat kopi itu bukan kopi yang dikasih, sabu-sabu. Berarti majelisnya tak baik, silaturahminya baik. Ini mana yang diikutin? Kalau ada silaturahminya baik, tapi majelis tak baik, kita bagaimana caranya, sikapnya? Agak susah kalau belum sarapan nih jawabannya. Jadi kalau ada orang ngajak silaturahmi, bertemu, duduk, tapi ternyata di situ yang ngajak bandar sabu-sabu, bandar judi. Saya berpikir ini pasti nanti kalau nggak main gaplek, main domino, main chip, main skater. Bro, kita ngobrol, kita ngongko di mana, di Morning Bakery misalkan. Jadi bawa HP, ada chip, kalau tak ada aku kasih gratis. Silaturahminya bagus, diajak silaturahmi bagus. Tapi isinya tak bagus. Mana yang harus diikutin? Kata kaidah usul fiqh, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan mendidahulukan daripada mengambil maslahat. Kenapa? Karena ketika kita datang, meskipun silaturahminya baik, kita akan terjerumus kepada dosa. Jadi tengok dulu. Makanya bukan berarti saya tak hadir, Bu. Saya nengok sudah sampai di situ, ternyata ini saya takutnya nyampe di situ salah suap, Bu. Gimana gak salah suap? Di atas biduannya itu roknya setengah senti saja. Belum lagi ini stage-nya, panggungnya itu tinggi, setinggi-tingginya. Jadi kadang orang kalau ngundang tak hadir karena saya sudah lihat. Rupanya di sini bukan hanya mendatangkan kemaslahatan, tapi mendatangkan kerusakan. Kalau seperti itu, maka kedepankan kita menolak kerusakan, menolak kemudaratan daripada kita mengambil maslahat. Makanya kita harus tahu silaturahmi yang seperti apa. Oleh seperti itu, maka kita harus dipilah-pilah dulu. Seperti apa caranya kita. Sebenarnya kalau kita mau berkumpul dengan orang-orang soleh, itu memang sudah disampaikan oleh Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Setiap seseorang itu akan dikumpulkan di surga dengan orang yang dicintai. Silaturahmi tidak hanya mendatangkan kemudian murah rezeki, panjang umur, tapi kita berkumpul dengan orang-orang baik, nanti juga akan dikumpulkan. Nanti kalau di akhirat, kalau cinta dengan ustadz, cinta dengan nabi, kita pasti akan bertemu. Ketemu, kita cinta dengan emak kita, bapak kita, pasti ketemu. Kalau kita sayang selalu kirim Fatihah, kita sedekahin untuk emak yang sudah meninggal, insya Allah pasti ketemu. Jangan ditanya, karena janji Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Setiap seseorang akan dipertemukan oleh Allah di akhirat di surga dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta dengan artis, kalau suka dengan artis, dikoleksilah di HP-nya itu macam-macam artis selebgram, perempuan semua, dari mulai Leslar sampai ke yang macam-macam. Berarti kita bertemu dengan itu nanti.
Entah itu ketemunya di surga atau di neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita mencintai Nabi, di HP kita selalu disimpan nomor-nomor ustadz, disimpan gambar-gambar habib, ulama. Insya Allah kita cinta dengan ulama, meskipun tak kenal di dunia, maka kita akan bertemu nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa harus kita sampaikan, tidak hanya sekedar ngomong? Nuruddin jangan hanya ngomong saja silaturahim, kamu juga silaturahim. Harus kita sampaikan ketika kita mengamalkannya. Jangan hanya sekedar menyampaikan. Karena Allah menyampaikan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu itu memerintahkan kepada manusia dengan kebaikan? Kalau memang iya, wa tansawna anfusakum, jangan sampai kau lupa dengan dirimu sendiri. Padahal wa antum tatlunal kitab, kamu sudah melihat dan membaca Al-Quran. Apalah ta'qilun? Apa kamu tidak memikirkan? Kalau kita menyuruh orang untuk silaturahmi, maka kita harus lakukan terlebih dahulu. Contohkan. Yang kedua. Yang ketiga, tanda cinta kepada Rasulullah, maka itu adalah kita menjaga warisan dari Rasulullah. Ma taraktu amroikum amroini. Ma taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Rasulullah. Lan tadillu ma tamassaktum bihuma. Ketika engkau memiliki dan memegang teguh kepada dua perkara ini, maka engkau tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitabnya Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan hadis. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita berselawat. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita sering-sering silaturahmi. Dan yang ketiga, kalau kita cinta kepada Nabi, kita ikutin Al-Quran. Apa salah satunya? Di surat Al-Quran Al-Hujurat ayat 10, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, saudara. Berarti kita menjaga Al-Quran, salah satunya yang kita petik ambil dari momentum Maulid Nabi ini adalah kita cinta kepada Rasulullah, jaga ukhuwah. Ukhuwah itu diambil kata ikhwah, persaudaraan, bukan bule kambing itu kuwah. Ini ukhuwah, persaudaraan. Jaga persaudaraan. Setelah kita sering silaturahmi, jaga persaudaraan kita. Karena sesungguhnya semua orang ini bersaudara. Kalau dia bukan saudara secara Islam, dia berarti saudara sesama negara. Kalau dia bukan sesama negara, berarti dia sesama insan basariyah. Ada 3. Tapi kita adalah orang-orang Islam, berarti yang paling harus kita jaga adalah ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah dijaga? Karena itu akan bisa menguatkan tentang keimanan dan keislaman seseorang. Contoh begini. Ada seorang anak kandung. Lalu kemudian anak kandung, bukan anak adopsi. Lama-kelamaan dia mungkin berkawan dengan orang-orang yang sesat sehingga dia keluar dari Islam, murtad, naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian ayah kandungnya meninggal. Kira-kira kalau sudah meninggal, si anak yang murtad dapat warisan atau tidak? Boleh enggak ngambil warisan? Saya ulang lagi, ada seorang anak kandung, lalu kemudian dia murtad, bapaknya meninggal. Apakah si anak yang murtad dapat warisan bapak? Tidak. Kenapa? Karena ketika dia meninggal bapaknya, dia berdoa dengan agama yang baru, bukan Islam, sampai tak sampai doanya? Tak sampai, karena bukan berdoa kepada Allah. Ini harus mesti kita jelaskan. Jadi kita menegur orang, jadi kita itu menyuruh orang beramar ma'ruf, nahi mungkar. Kita nyuruh, melarang orang untuk melakukan mungkar, jangan sampai tersinggung. Berapa banyak orang ketika sesama Islam, sesama kita, ditegur, jangan kau pacaran, jangan kau sabu, jangan narkoba, jangan main game pakai chip. Rupanya dia sakit hati. Ini HP-ku, ini pulsa-pulsaku, duit-duitku, aku main di rumahku. Kenapa kau resek kali? Ini salah dalam Islam. Orang umat terbaik itu bukan umat yang selalu banyak sedekahnya. Kuntum khairu umat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita merasa Islam, merasa kita punya saudara sesama Islam, tegur. Yang ditegur juga begitu. Kenapa? Nanti di akhirat orang-orang yang tersinggung ketika ditegur, tapi dia pada akhirnya juga ikut meskipun sakit hati. Dia kenapa resek kali? Kepo kali hidupnya. Aku bawa cewek ke rumahku, aku pakai duitku sendiri, aku pakai motorku di rumah, ini rumah-rumahku, aku yang bayar listrik sama airnya, kenapa tetanggaku resek?
Bukan begitu guys. Memang itu rumahmu, memang itu juga pacarmu, memang itu motormu. Tapi kalau diazab sama Allah, aku kena guys. Kena juga kita, betul? Kalau di komplek ini, mohon maaf ada kumpul kebo, langsung tegur. Apalagi di ada Islam. Meskipun dia enak-enakan, memang rumah sendiri, bayar sendiri. Tapi kalau diajak, kita kena, Mas Bro. Kena nanti banjir melanda, mati anak kita. Kena juga, betul tak? Jadi kita tuh menegur orang itu bukan karena apakah ketika kita menegur orang yang pacaran sesama Islam, apakah kita jahat? Apakah kita mengutus silaturahmi? Bukan. Itu adalah tanda menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan sesama Islam. Karena nanti di akhirat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Buka Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yauma idin li ba'dihim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti kawan-kawan akrab, besti-besti, sahabat-sahabat, sering ngopi di Batam, sering jalan-jalan di Kepri, bahkan seluruh keliling dunia, dia adalah kawan sahabat yang tak bisa dipisahkan. Tapi ternyata di akhirat, al-akhilla yauma idin ba'dum li ba'din adu. Mereka yang bersahabat akrab, ternyata mereka saling berkelahi di akhirat. Kata Allah, bukan kata saya, kecuali orang-orang yang bertawa. Kenapa berkelahi? Gara-gara kau ini dulu, aku ini jadi orang mabuk. Gara-gara kamu ngajak aku menjadi orang yang suka selingkuh. Menjadi yang perempuan jadi pelakor, jadi pebinor. Gara-gara kamu aku sakau. Gara-gara kamu aku makan pil kambing anjing gila. Macam-macam. Lem kambing sama pil anjing gila. Gara-gara kamu aku tersesat. Dia saling menyalahkan. Ngomong yang disalahkan, kamu juga mau ditraktir sama aku katanya. Mereka berantem berkelahi. Hanya gara-gara kamu tak enak aku tak ikut kamu. Kamu diajak traktir karena kamu bestiku. Kamu makan sabu, aku juga makan sabu. Akhirnya berantem di akhirat dia nanti. Tapi orang-orang yang tersinggung ketika ditegur, dia akan mengejar kita. Mas bro, bestiku, terima kasih. Dulu pernah engkau tegur aku untuk tidak terjerumus ke dalam narkoba. Dulu aku pernah kau tegur tidak menjadi orang yang selingkuh. Akhirnya aku selamat. Terima kasih banyak. Orang yang hari ini tersinggung karena diajak berjemaah ke Masjid Salam, dia akan berterima kasih. Jangan pernah merasa lelah untuk mengingatkan kepada orang. Mungkin hari ini tidak nampak. Banyak. Dan itu kita temuin. Sahabat-sahabat kita ketika lagi asik main HP. Sudah dulu. Ini adzan. Kita sholat. Sok soleh aja kamu. Mentang-mentang ikut kajian Ustaz Nuruddin, ngajak aku, udahlah, neraka-nerakamu, surga-surgamu. Bukan begitu guys. Kalau kamu kena ajab, aku juga kena ajab. Karena sama-sama di dunia. Begitu. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan orang. Dianggap sok alim, tak masalah. Ini namanya ukhuwah. Kita jaga ukhuwah. Inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattakun, kata Allah. Sesungguhnya umatmu Muhammad adalah umat yang satu. Jangan pernah kita merasa untuk tidak ikut andil menegur orang. Kalau nengok anak gadis orang, kita sampaikan bahwa itu adalah anak gadis kita. Tapi jangan sampai salah. Nengok bini orang, lupa pula bini kita. Itu salah. Nengok anak gadis tetangga, tegur. Kamu kan anaknya si abang itu, iya. Kenapa kamu? Ini kan kamu belum nikah. Ini masih tunangan. Kenapa kamu mau jengoceng? Resek kali si abang. Sabar. Tak usah marah. Yang penting ingatkan. Karena nanti dia, si gadis ini, dia akan ingat, oh ini tetanggaku dulu yang negur aku. Alhamdulillah bang, terima kasih di akhirat. Karena dengan teguranmu, aku ternyata selamat dari api neraka. Ini namanya ukhuwah. Kita jaga ukhuwah ini sampai akhirat. Karena ini adalah satu contoh warisan dari Nabi Muhammad SAW. 3 ini, momentum maulid Nabi kita amalkan. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang hamba Allah yang dicintai oleh Rasulullah, yang diharapkan nanti kepulangannya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan. 3 ini insya Allah kita bisa amalkan. Harus cepat. Jam 6 kurang 5 menit harus selesai. Kalau saya bahas semuanya bisa sampai jam 7. Mungkin ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan diamalkan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan hamidin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahhil umurana umur din wa dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabb hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak-bapak, kalau ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf karena itu datang dari mulut saya, kalau benar datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kampung saya itu, Pak Hairul pasti tahu. Di kampung saya kan setiap rumah, Pak ya. Iya, Ustaz. Iya, setiap rumah mau 50 rumah. Jadi mereka itu nyiapin makanan sendiri, buah-buah sendiri, datang kiai itu suruh baca bersih. Kasihan ya. Kalau yang mungkin kalau sebenarnya tak masalah, tapi anak-anak kecil itu yang bejain. Ya Allah. Kan banyak. Sadaqallahul azim.